من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Insyaallah istiqomah ya. Doain yang yang lagi pada sakit semoga disembuhkan oleh Allah SWT. Wabil khusus guru-guru kita ya Al-Habib Muhammad dan yang lain-lainnya ya. Dan juga dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dan selalu memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Amin. Nah, kita baca dari kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani ila qawlihi fadlus sabri alal balaya, keutamaan bersabar atas segala macam bentuk musibah ya. Wa min fadaili hadhil ummah wa syarafiha ma ja'alahu Allah Ta'ala laha minal fadli was thawabi ala sabri, dan daripada keutamaan umat ini apa itu? Allah Ta'ala berikan kepada mereka pahala yang besar, yang banyak bagi mereka yang sabar. An Abi Malik, ini sumbernya daripada hadis Nabi, riwayat Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama' wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Kesucian seseorang yang selalu menjaga kesucian di dalam Islam, yaitu taharah al-wudu, itu bagian daripada setengah daripada keimanan ya. Orang yang daimul ala taharah, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat meninggalnya pun dijamin dalam keadaan husnul khatimah. Bagi yang daiman ala taharah, orang alladzi yudawim ala taharah, selalu menjaga suci, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Nah, itu syatrul iman ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama wal ard. Ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah itu pahalanya kalau digambarkan bisa memenuhi timbangan kita, timbangan kelak di akhirat ya. Membacanya musaddiqan biqalbihi, betul-betul mensyukuri nikmat yang Allah kasih kepada dia di hari itu. Selalu ucapan alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Subhanallah, ini ucapan-ucapan yang ringan, enteng, tapi dia memberatkan timbangan kelak di hari kiamat, yaitu ucapan alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah. Kemudian as-salatu nurun, salat itu cahaya, baik salat wajib
ataupun sholat sunnah. Ya. Semakin dia sholat, menambah sholatnya dengan kekhusyuan, ya, dengan kesempurnaan, dengan mendatangkan sunnah-sunnahnya, maka semakin bercahaya hatinya dia. Ya. Bahkan mungkin kalau kita lihat orang-orang soleh, di dohirnya sudah terlihat cahaya. Nah, apalagi nanti itu pembuktiannya kapan? Di akhirat. Ya, pembuktian dari ucapan Nabi ini kapan? Itu nanti di akhirat kelak. Pasti orang-orang yang menjaga sholatnya, baik sholat wajib atau sholat sunnah, itu akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sadaqatu burhan, orang yang sering sedekah, ya, orang yang membantu orang lain sedekah, itu juga burhanun, itu suatu bukti untuk dia, saksi untuk dia, bahwasannya dia nanti di akhirat ditolong sama Allah. Di dunia nih nggak ada yang tahu dia sedekah, semakin nggak ada yang tahu kan semakin bagus, ya. As-sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Orang sedekah sir, nggak ada yang tahu, itu memadamkan murkanya Allah Ta'ala. Nah, kita ngasih di dunia nggak mengharap apa-apa, tapi nanti sesuatu yang pernah kita lakukan di dunia itu kan dicatat. Nanti uangnya tadi atau sesuatu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu akan menjadikan saksi untuk kita, untuk perilakunya di akhirat. Bila mana kita mau dimasukkan ke neraka sama Allah, nanti ditolong nih sama siapa orang-orang yang pernah kita tolong tadi. Kita pernah memberi apa sama dia. Nah, itu tadi intinya apa? Segala amal apapun yang pernah kita lakukan di dunia, ya, walaupun kelihatannya rugi kan, orang sedekah kelihatannya rugi, tapi nanti itu menjadi saksi di akhirat, ya. Was-sabru diyaun, orang yang sabar itu adalah cahaya, ya, cahaya untuk dia. Wal Qur'an hujjatun laka au alaika, Quran itu bisa menjadikan hujjah untukmu, memberikan manfaat untukmu atau mencelakaimu, ya. Setiap manusia bebas, dia mau mengambil barang dagangannya apa aja. Dia mau mengambil dirinya untuk, ya, dijual murah, untuk dia masuk ke neraka, dia korbankan hawa nafsunya, boleh, terserah, ya. Dia mau mempertahankan dirinya, melawan hawa nafsunya ke surga, ya boleh juga, terserah. Tadi keutamaan-keutamaan tadi setelah diberikan Allah Ta'ala, Nabi SAW memberikan tadi. Setiap manusia bebas, dia mau milih jalur hidupnya yang mana, yang mau dia pertaruhkan itu yang mana. Nah, di sini Al-Imam Nawawi menyebutkan makna sabar di sini, as-sabru diyaun, adalah as-sabrul mahbub fi syar', orang yang sabar di dalam hal yang dicintai oleh syariat. Kesabaran, tapi kesabarannya tersebut yang diridhoi oleh syariat, ya. Bukan orang yang sabar ketika dia ingin melakukan maksiat, ya. Kalau itu nggak ada ganjarannya, ya, malah ruginya 2 kali. Kalau orang sabar udah di dalam maksiat, terus dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari maksiatnya tadi, ya. Tapi kalau sabar di dalam hal yang baik di syariat, dapatnya double, ya. Walaupun dia kesannya dia tidak mendapatkan apa-apa, tapi di penantiannya tersebut dia mendapatkan pahala tersebut. Dihitung tuh durasinya, itu menjadikan dia pahala banyak, ya. Yaitu as-sabr ala ta'atillah, sabar taat kepada Allah. Sabar dia menjaga sholat 5 waktu, sabar menjaga sholat di waktunya, nggak keluar waktu, susah payah kadang, ya. Banyak kan
Kadang-kadang kita juga berusaha semaksimal mungkin biar gimana caranya biar nggak kesiangan di sholat subuh, biar di sholat Jumat walaupun kita kerja bisa melakukan sholat Jumat. Nah, pahala melawan hawa nafsunya tadi itu kan sabar, itu dapat pahala. Padahal sholatnya wajib, ya, sholatnya wajib, terserah mau kita dalam keadaan apapun kita wajib melakukannya. Tapi di waktu kita memperjuangkan agar kita tidak melakukan maksiat, tidak kesalahan melakukan sholatnya tadi, mendapatkan pahala. Sabar, kita mencari uang, gimana caranya memberikan keluarga dengan harta yang halal, ya, dagang gak laku-laku, ya, kemudian nyari kerjaan susah, orang tidak menghargai kerjaan kita. Nah, sabar, tapi kita berusaha, akhirnya ke rumah dapur kita semuanya halal. Nah, hal tersebut itu jauh lebih baik daripada orang yang mengambil hartanya dengan mudah tapi dengan jalur yang tidak tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassabar an maksiyatihi wassabru aidan 'alan naibati wa anwa'il makarih fid dunya. Ya, sabar dia tidak maksiat kepada Allah. Sabar dia begitu banyak ujian, hal-hal yang dia tidak sukai di dunia, tapi dia tetap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu anna sabral mahbub la yazalu sahibahu mustadian muhtadiyan mustamirran ala shawab, ya. Orang yang sabar, di sabarnya tersebut di hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabarnya tersebut dia selalu diberikan jalan terus menerus sampai ke surga. Jadinya dia dijalankan, diarahkan nama Allah taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia merasakan hal-hal yang tidak disukai oleh dirinya. Qala Ibrahim Al-Hawwas, as-sabr huwa as-sabat 'alal kitab wa sunnah. Sabar di situ adalah orang yang mempertahankan ajaran Al-Qur'an dan hadis, ya, dengan dia selalu bertakwa kepada Allah. Wa qala al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, haqiqatus sabri an la ya'tarid 'alal maqdur. Hakikat kesabaran itu dia tidak melawan dari apa-apa yang sudah ditakdirkan. Fa amma idharul bala la ala wajhi syakwa fala yunafis sabar. Ada orang menunjukkan balanya, musibahnya, tapi dia bukan berarti mau mengadu atau mau mengeluh. Itu bukan berarti dia tidak sabar. Ya, kadang-kadang aduh, ana lagi pusing. Dia bilang kepada orang lain dirinya lagi pusing. Ana lagi nggak ada uang. Ana nggak lagi megang apa-apa. Bukan berarti dia sedang mengeluh. Mengeluhnya dia bukan berarti dia itu tidak sabar. Ya. Karena kalau dia menolak, ya Allah, udah dalam keadaan kayak gini masih, dia menolak dari yang sudah Allah berikan kepada dia, itu baru dia tidak sabar, ya. Karena itu pernah disebutkan oleh Nabi Allah Ayub. Nabi Ayub itu Allah Ta'ala memuji kepada Nabi Ayub, inna wajadnahu sabira. Kami dapati Nabi Ayub itu orang yang Nabi yang sangat sabar. Padahal Nabi Ayub sendiri bilang di ayat yang lain, ma'annahu qala massaniyad durru. Aku ini ditimpa banyak hal-hal yang membahayakan untukku, diriku, dengan sakitnya beliau dan yang lain. Tapi sakitnya bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang tidak benar, ya. Karena nggak mungkin seorang nabi mempunyai penyakit sampai dia
diusir oleh orang-orang atau sampai orang-orang menghindari daripada dia. Nggak mungkin kan, Nabi tugasnya ngapain? Berdakwah, menyampaikan risalah. Gimana dia bisa menyampaikan risalahnya dalam keadaan sampai banyak ulatnya, belatungnya, dari taruh lagi? Nah, itu perlu riwayat yang jelas kalau seperti itu. Intinya apa? Intinya Nabi Allah Ayyub, beliau Allah uji dalam keadaan yang sangat tidak seperti yang lainnya, tapi beliau tetap dikatakan oleh Allah Ta'ala adalah hamba yang sabar. Artinya bila mana ada manusia ketika mendapati musibah, terus dia berkata kepada dokter atau kepada istrinya atau kepada kakaknya atau kepada keluarganya, ya Allah, ana lagi sakit, bukan berarti dia lagi nggak sabar ngeluhnya dia, ya. Tapi yang dibilang tidak sabar itu apabila dia menentang daripada sesuatu yang terjadi pada dirinya, itu baru dikatakan dia tidak sabar, ya. Nah, kemudian maksud daripada kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, maksudnya adalah qala al-Alqami ma'nahu anna kulla insan yas'a bi nafsihi faminhum man yabi'uha lillahi ta'ala bi ta'atihi fayatiquha minal azab. Setiap manusia itu di dunia mereka berusaha dengan sendirinya masing-masing, ya. Ada di antara mereka yang menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan dia melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Dia menjual dirinya untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah nanti akan melepaskan bagi dia azab Allah, ya. Wa minhum man yabi'uha lisyaitan wal hawa bittiba'ihima fayubiqaha. Ada juga manusia di dunia yang menjual dirinya untuk setan, ya, ngikutin hawa nafsu, ngikutin terus. Nah, berarti dia fayubiqaha ayyuhlikaha, berarti dia seakan-akan menghancurkan dirinya dia sendiri. Ka'annahu qila ma halun nas ba'da dzalika fa ujiba kullun nas kadza wa kadza. Seakan-akan pertanyaan tadi, hadis Nabi tadi, ada orang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, gimana nanti keadaan orang di dunia, di akhirat? Jawabannya kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha mubika. Beda-beda, tergantung dia mau cari jalur yang mana. Dia menjual dirinya untuk ketaatan sama Allah atau untuk mengikuti hawa nafsunya, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara wa betuliya fasabara wa zalama fastaghfar wa dzulima faghfara. Barang siapa seseorang yang diberikan sesuatu di dunia, kemudian dia bersyukur kepada Allah, wa betuliya, kemudian diuji lagi sesuatu oleh Allah Ta'ala, sabarlah dia, fasabara, sabar. Wa dzalama, kemudian dia melakukan kezaliman, melakukan kesalahan, wastaghfar, fastaghfara, terus dia minta ampun sama Allah Ta'ala, taubat sama Allah. Atau dia dizalimi oleh orang lain, faghfara, terus dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma sakata, kemudian dia diam, ya. Dia dizalimin, dia diam, dia tidak membalas kezalimannya. Faqalu ya Rasulullah ma lahu, qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan keamanan, ya, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi walaupun dia diberikan sesuatu sama Allah, bersyukur dia sama Allah,
diuji, ya, diuji sama Allah, sabar, terus melakukan dosa, minta ampun sama Allah Ta'ala. Setelah minta ampun, Allah ampuni, terus dia didolimi oleh orang lain, terus dia diam, dia tidak menjawab, tidak membalas kedolimannya dengan kedoliman lagi. Nah, mereka adalah lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya adalah di sini orang yang bersabar akan mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, ya. An Ibnul Musayyib an abihi wa min fadaili hadhihi al-ummah anna shiddatal bala 'alal wahid minna bihasabi quwwatid din. Dan di antara keutamaan umat ini adalah orang yang paling besar musibahnya orang yang paling kuat agamanya. Jadi artinya orang kalau mau baik pasti banyak ujiannya. Nggak mungkin dia nggak diuji sama Allah Ta'ala. Kan Allah juga mau nyaring mana yang beneran nih, yang kembalinya betul-betul sama Allah, yang hijrahnya betul-betul sama Allah Ta'ala. Nah, ini riwayatnya dari Ibnul Musayyib. An abihi an Sa'ad qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, ayyun nas asyaddu bala'an, siapa manusia yang paling banyak ujiannya? Qala al-anbiya, para nabi. Ya. Yang pertama al-anbiya, tsummal amsal fal amsal yubtalan nas ala hasabi dinihim. Kemudian yang serupa, yang akhlaknya dengan Nabi. Nabi, para anbiya ditutup dengan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad nggak ada para nabi lagi, ada sahabat, ya, sahabat yang mereka berjuang bersama Nabi. Ujiannya sama seperti Nabi, al-amsal fal amsal. Ulama pokoknya yang akhlaknya seperti para nabi, yang mengikuti jalurnya Nabi, pasti dia akan kena cobaan tadi. Kemudian yubtalan nas ala hasabi dinihim, seseorang itu akan diuji bagaimana kekuatan agamanya dia kepada Allah, ya. Faman sahuna dinuhu ishtadda bala'uh wa man dha'ufa dinuh dha'ufa bala'uh. Barang siapa yang kuat agamanya, kuat juga cobaannya, ya. Yang lemah agamanya, sedikit juga lemah juga ujiannya. Wa innar rajul la yusibahul bala hatta yamshi fin nas ma alaihi khati'ah. Jadi intinya adalah seseorang itu jangan pernah kendor, ya, jangan pernah dia lemah apabila dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah justru puncak naiknya derajatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seperti yang disebutkan di hadis tersebut, ya. Yubtalan nas ala hasabi dinihim, ya. Amma fil akhirah faqad jaa fi haqqi ahli bala min ats-tsawab ma yatamanna mahu ahlul afiyah an lawin ghamasu fil bala in ghimasan. Adapun di akhirat nanti orang-orang yang terkena musibah, beliau bersabar, ya, dia akan mendapatkan pahalanya tersebut semau dia. Jadi gini, waktu orang di dunia, ya, orang yang kena musibah, dia berharap
kepengen dia seperti orang yang nggak lagi kenapa-napa. Nah, nanti di akhirat, ya, orang yang sembuh, yang nggak kenapa-napa waktu di dunia, nggak pernah diuji, dia akan berharap seperti harapannya waktu orang yang diuji waktu di dunianya, ya. Wasabru 'alal bala kaffaratun wa tuhratun lil 'abd. Ya. Juga orang yang bersabar atas musibah itu sebagai penebus dosa dia. Penebus dosa dia dan juga sebagai pensucian hati seseorang. Ya. Jadi jangan pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala sedang menguji dia atau memberikan kepada dia masalah atau penyakit atau yang lainnya. Anggaplah itu adalah pensucian dia. Justru Allah sedang sayang sama dia. Ya. Yakin itu, ditaruh di hati, kemudian sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu cara Allah mau dekat sama kita. Ya. Nah, ini makhluk udah terlalu jauh sama Allah taala, dikasih musibah. Dikasih musibah. Jatuhlah dia. Nah, tinggal dilihat nih, waktu jatuh dia masih mau kemana? Ya, kalau dia masih husnudzon kepada Allah, mengatakan ya Allah, dia tobat, dia mentok larinya sama Allah, ketika manusia nggak ada yang dia percayai lagi, dia kembali sama Allah. Di situ justru bentuk rahmatnya Allah sama orang tersebut. Tapi dikasih ujian dulu, ya. Jadi nanti ada orang di sorga itu kan orang masuk sorga macam-macam caranya, bentuknya. Ada yang karena amalnya dia yang banyak, ada yang karena dia sabar di dunia akhirnya masuk sorga, ada yang karena sedekahnya, ada yang karena ahli ibadahnya. Nah, ada juga di antara rahmat Allah adalah orang yang masuk sorga, ya, tapi dia setelah diuji dulu, jatuh, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, baru kembali kepada Allah taala. Ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mabtalallahu abdan bibala'in wa huwa ala tariqatin yakrahuha illa ja'alallahu dzalikal bala kafaratan wa tahuran. Ya. Tidaklah Allah turunkan musibah kepada seorang hamba dengan satu musibah tersebut di satu jalan yang dia tidak menyukainya, ya. Dia lagi keadaan lagi kepengen sehat, Allah kasih sakit. Dia lagi kepengen keadaan tidak hujan, Allah kasih hujan. Usahanya dia harus mengharuskan tidak hujan, kemudian Allah kasih hujan. Kecuali illa ja'alallahu dzalikal bala kafaratan wa tahura, kecuali Allah jadikan musibah tersebut itu sebagai kafarah, sebagai penebus dosa dia dan pensucian hati dia. Malam yunzil ma asabahu minal bala bighairillahi azza wajal aw yad'u ghairallah fi kashfihi, ya. Selagi dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang buruk, ya. Dengan hal-hal yang buruk yang menjadikan jadi musibahnya tersebut diresapin sama dia, ya, dinikmatin oleh dia. Dinikmatin sama dia, biarin aja Allah yang menyembuhkannya sendiri, biar Allah yang menghilangkan dengan sendirinya, ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, kan kita juga punya dosa banyak, anggap aja itu lagi ngilangin dosa kita, ya. Biar
memantapkan husnudzon kita sama Allah Ta'ala. Ya, kalau udah husnudzonnya tinggi sama Allah Ta'ala, insya Allah dalam keadaan apapun kita nikmat aja. Ya, apapun kita rasa nikmat, enak, ya, bersyukur, menjadikan seseorang tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua sehat walafiat, memberikan kelancaran duniawiyah dan ukhrawiyah, ya, wabil khusus kepada guru-guru kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Hasan Fadaak dan para habaib yang lainnya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berikan kemudahan, Allah berikan balasan kepada orang-orang yang telah mendolimi habaib-habaib kita, guru-guru kita yang berada di penjara atau di mana-mana. Ya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.